Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gerak pada tumbuhan. Sebenarnya materi ini sudah Ibu buat rangkumannya dan sudah Ibu bagikan ke kalian. Mudah-mudahan kalian tetap mencatat di buku catatan ya. Nah, eh, tetapi karena ini materinya lumayan rumit, maka tidak ada salahnya kalau Ibu lebih menjelaskannya lagi. Seperti yang sudah kalian pelajari di kelas 7, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Demikian juga tumbuhan pun mengalami dan melakukan gerakan. Tetapi berbeda dengan manusia dan hewan, gerak pada tumbuhan tidak melakukan berpindahan tempat, melainkan tumbuhan bergerak jika mendapatkan atau menanggapi rangsangan yang diterima oleh tumbuhan. Apa saja rangsangan itu? Rangsangan itu bisa berupa sentuhan, cahaya, suhu, air, kelembaban, gravitasi, dan zat-zat kimia yang lainnya. Nah, eh, berdasarkan penyebab rangsangan, gerak tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom bisa juga disebut sebagai gerak otonom, sedangkan gerak esionom bisa juga disebut gerak paratonis. Apa itu gerak endonom? Endonom itu dari dalam ya. Endonom. Ingati ada endonom, ada huruf D-nya, berarti dia dari dalam tumbuhan. Sedangkan kebalikannya esionom itu adalah gerakan tumbuhan yang diakibatkan rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan atau dari lingkungan. Yang akan Ibu jelaskan pertama kali adalah gerak esionom. Esionom tadi apa? Gerak esionom tadi yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau dari lingkungan. Nah, gerak esionom itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada gerak taktis, tropisme, dan gerak nasti. Nah, semua gerakan itu ada gerakan positif dan negatif. Kalau positif itu artinya mendekati datangnya datangnya rangsangan. Nah, kalau negatif berarti menjauhi rangsangan. Jadi kalau gerak yang dari luar lingkungan ada 3, ada gerak taksis, gerak tropisme, dan gerak nasti. Oke, Ibu, yang pertama Ibu jelaskan adalah gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerakan bagian tumbuhan oleh adanya rangsangan. Jadi kalau ada rangsangan, tumbuhan bergerak, yang bagian luar tumbuhannya bergerak, tuh bisa ada juga cabangnya yang bergerak atau daunnya atau sulurnya. Nah, apa saja itu gerak tropisme? Yang pertama ada gerak fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Berarti fototropisme adalah gerak tumbuhan karena adanya rangsangan berupa cahaya. Kalau fototropisme positif dia mendekati cahaya, kalau fototropisme negatif dia menjauhi arah datangnya cahaya. Nah, seperti di gambar itu ada pucuk daun ya. Pucuk daun dia selalu mengikuti kemana cahaya datang. Jadi ada kotak di situ, dikasih kotak. Jadi cahayanya di situ berarti kuncup daunnya mendekati arah cahaya. Sedangkan kebalikannya, lihat di bawah ada bagian akar di bawah. Akar dia selalu menjauhi datangnya cahaya ya. Jadi kalau fototropisme adalah gerakan yang tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan berupa cahaya. Ibu lanjutkan. Sekarang geotropisme. Geotropisme itu bagian tumbuhan, gerak tumbuhan karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Gravitasi bumi. Kalau tadi foto cahaya, sekarang gravitasi bumi. Sama seperti tadi, ada yang geotropisme positif dan geotropisme negatif. Yang positif batang,
Oh maaf, kalau yang positif kan kalau gravitasi itu di bawah, berarti kalau yang positif itu malah gerakan akar ya. Akar ke bawah itu adalah geotropisme positif, sedangkan yang negatif batang yang tumbuh ke atas melawan arah gravitasi. Kemudian yang ketiga ada hidrotropisme. Hidro itu artinya air, berarti dipengaruhi oleh rangsangan air ya. Jadi sudah ada 3 ya yang Bu jelaskan. Yang pertama tadi fototropisme cahaya, geotropisme gravitasi, hidrotropisme air. Nah, Ibu lanjutkan, yang keempat ada kemotropisme. Kemotropisme itu karena adanya rangsangan zat kimia. Apa contohnya? Contohnya akar tumbuh menuju makanan atau misalnya pupuk. Kita ngasih makanan, ngasih pupuk di tanaman, berarti kalau yang positif dia akan mencari datangnya atau mencari adanya makanan atau pupuk. Sedangkan kalau yang negatif malah menjauhi racun yang gak berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang terakhir ada tikmotropisme. Tikmotropisme ini nama lainnya tikmo aja. Tikmo ini yang seperti ini. Kalau ada merambat tanaman anggur, tanaman semangka itu kan merambat ya, kacang itu merambat karena ada sentuhan, karena adanya sentuhan. Nah, tikmotropisme. Kembali ke atas tadi bahwa tropisme adalah itu gerak bagian tumbuhan oleh adanya rangsangan ya. Ada 5 ya. Ada yang pertama tadi fototropisme, ada geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Kalau Ibu ulang dari awal, berarti kalau fototropisme itu cahaya, adanya cahaya. Terus tadi ada hidrotropisme air, ada geotropisme gravitasi bumi, kemotropisme kimia, tikmo berupa sentuhan. Ibu lanjutkan ke gerak selanjutnya, yaitu gerak nasti. Kalau gerak nasti itu adalah gerak yang arahnya tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Jadi di mana ada rangsangan, dia tidak terpengaruh. Bagi sebenarnya semua bagian tumbuh-tumbuhannya ikut bergerak. Nah, misal coba kalau misalnya kalian menyentuh daun putri malu, ujungnya hampir semuanya ikut bergerak gitu. Hampir semuanya ikut menutup, menguncup. Padahal kalian yang disentuh cuman ujungnya aja. Nah, itu berarti dia dia sedang mengalami gerak nasti, gerak seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Kalau tropisme tadi cuman sebagian saja. Nah, ke gerak nasti sama seperti tadi juga dibagi-bagi. Kalau foto nasti berarti yang berdasarkan cahaya, adanya cahaya. Contohnya apa nih? Bunga pukul 4. Bunga pukul 4 itu bunga yang kalau jam 9, kalau di tempat kita jam 9 dia mekar. Pagi mekar, nanti kalau udah sore-sore kuncup. Nah, seperti itu. Nah, kalau foto nasti adanya cahaya matahari. Kemudian nikti ini sentuhan. Nah, maaf. Nikti ini gelap atau malam. Jadi ada sebagian tumbuhan yang bergerak kalau malam saja datang. Seperti bunga merak ini ya, contohnya ya. Dan daun kupu-kupu dia nutup kalau malam, yang warnanya ungu-ungu itu kalau malam dia nutup. Sama seperti misalnya daun pete. Nah, daun pete itu sama, kalau malam dia menutup. Nah, kemudian nikti tadi berarti gelap atau malam. Kalau tikmo tadi sentuhan ya. Nama lainnya seismonasti. Nah, berdasarkan sentuhan apa saja contohnya? Contohnya yang tadi Ibu sebutkan tadi, bunga daun putri malu. Kalau disentuh dia akan menutup. Kemudian termo itu suhu. Termonasti berarti adanya rangsangan suhu. Apa contohnya? Bunga tulip. Bunga tulip itu akan mekar jika dipengaruhi oleh suhu lingkungan yang naik ya. Mekar dianya,
melarak kalau bahasa kita. Kemudian ada haptonasti. Haptonasti adalah yang disebabkan oleh serangga. Nanti kamu cari aja di internet ya, videonya. Jadi ada tumbuhan yang kalau didekati serangga dia akan menutup. Nah, sayang sekali Bu nggak bisa nayangkan di sini ya. Bisa nutup dia karena adanya serangga, dia ditutup daunnya kayak ada duri-durinya gitu. Sama seperti kantung semar itu juga ada lengket-lengketnya, jadi serangga bisa masuk situ. Itu haptonasti, gerak karena adanya serangga. Yang terakhir ada nasti kompleks. Nasti kompleks ini gabung jadi satu, beberapa faktor. Ada karbon dioksida, contohnya ya. Ada temperatur, pH, dan kadar kalsium. Contohnya, ini membuka dan menutupnya stomata. Stomata itu bagian yang di ujung daun ya. Oke, terakhir ada taksis. Apa itu gerak taksis? Kalau gerak taksis, seluruh tubuh tumbuhannya berpindah tempat karena adanya rangsangan. Ya, bisa cahaya, kimia, dan listrik. Ya, oke. Yang pertama fototaksis, berarti fototaksis cahaya. Nah, apa contohnya? Eglina itu bergerak karena adanya cahaya ya. Nah, kemudian kimia. Siapa yang bergerak? Oh, bakteri. Menuju sumber oksigen. Habis itu galvanotaksis. Apa itu galvanotaksis? Adalah karena adanya medan listrik. Terakhir adalah hidrotaksis, hidro air. Ya. Nah, ini yang pertama tadi, yang tadi kan esionom ya. Esionom ada 3, ada taksis, nasti, sama tropisme. Sekarang gerak endonom. Gerak endonom ini gerak yang di dalam, gerak bagian dalam yang karena ada rangsangan dari dalam. Apa contohnya? Itu hidrilla verticillata. Nah, itu gerak hidrokopis ya. Berarti yang dari dalam. Oke, mudah-mudahan Ibu berikan sedikit penjelasan ini akan membuat kalian termotivasi untuk membuat catatan di rumah. Catatannya nanti dikirim ke Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.